ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi, bawa laksana, salam pramuka. Adik-adik, selamat bertemu lagi dengan kakak dalam pelajaran ekstra kepramukaan. Nama saya Suharso, alamat Jakenan Kabupaten Pati, jabatan kepramukaan anggota Kop Pelatih Warcap Pati. Jadi tugas kakak adalah membantu membina kakak-kakak yang akan menjadi seorang pembina, baik itu di kursus mahir dasar maupun kursus mahir lanjutan. Kakak ikut membantu di sana, dan kakak membina di Pangkalan SMK Negeri 2 Pati ini kurang lebih 8 tahun, sekitar 8 tahun. Jadi nanti pada saat situasi sudah normal, kakak akan bisa bertemu dengan adik-adik. Dan kakak berjanji akan bisa membuat beberapa permainan dan bertemu langsung dengan kalian. Namun untuk sementara waktu, kita cukup bertemu lewat pembelajaran daring semacam ini. Tentunya kakak selalu menghimbau kepada adik-adik agar selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, dan selalu memakai masker. Baiklah adik-adik, kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang organisasi dalam ambalan penegak. Yang pertama, kepramukaan diselenggarakan di gugus depan dan satuan karya pramuka. Artinya, kepramukaan itu mempunyai tempat atau pangkalan di sekolah dan di luar sekolah juga ada, yakni di satuan karya. Dalam hal ini yang dikelola oleh beberapa instansi. Kemudian gugus depan lengkap ini merupakan pangkalan keanggotaan bagi peserta didik. Artinya pangkalan gugus depan lengkap ini ada siaganya, ada penggalang, ada penegak. Jadi ada sekolah SD, SMP, SMA. Namun itu tidak semua bisa begitu. Seperti sekolah kita SMK Negeri 2 Pati ini hanya mempunyai satu SMK saja, sedangkan yang lainnya tidak mudah. Namun demikian, bisalah kita melaksanakan kegiatan, hanya kegiatan kepenegakan. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, bahwa ambalan penegak ini beranggotakan paling banyak 40 orang satu ambalan, ya, 40 orang. Kalau penggalang pasukan itu 40 juga. Kalau istilahnya di siaga perindukan itu juga 40, ya. Jadi namanya ambalan itu tingkat SMA atau tingkat penegak SMK, ya. Kemudian ambalan penegak terbagi dalam satuan kecil yang disebut sangga, dikelompok-kelompokkan satuan terkecil. Masing-masing terdiri dari 5 sampai 10, ada yang 4 sampai 8, ya, jadi 4 sampai 8. Dan masing-masing sangga memilih seorang pemimpin sangga yang dinamakan pimpinan sangga. Ingat-ingat, jangan ketua sangga, tapi pimpinan sangga. Dan para pimpinan sangga ini bermusyawarah untuk memilih ketuanya, ya, yakni pradana. Kalau di penggalang namanya pratama, kalau di siaga namanya pertama, atau yang sering kita sebut sulung. Oke, kita lanjutkan lagi. Di dalam susunan organisasi yang ada di ambalan penegak, itu juga ada yang namanya Dewan Ambalan, yakni Dewan Ambalan tadi diketuai oleh seorang pradana. Sedangkan anggota Dewan Ambalan dipilih dari pemimpin dan wakil pemimpin sangga.
dengan susunan hampir sama seperti organisasi yang lain ya. Ada seorang ketua, tadi disebut pradana, kemudian seorang wakil ketua, kemudian seorang sekretaris, kemudian seorang bendahara, dan beberapa anggota sesuai dengan kepentingannya. Dewan Ambalan bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan ambalan dengan selalu berkonsultasi dengan pembina. Jadi ingat, merencanakan, memusyawarahkan, melaksanakan, tapi dengan catatan selalu berkonsultasi dengan kakak-kakak pembina. Kemudian Dewan Ambalan mempunyai masa bakti selama 3 tahun. Ya, selama bersekolah di sini kan, dari 1, 2, 3 gitu ya, 10, 11, 12 gitu kan. Jadi ada 3 tahun. Kemudian di antara kesekian ini masih ada lagi yang namanya Dewan Kehormatan. Nama di Penggalang juga ada yang namanya Dewan Kehormatan Penggalang ya. Di sini ada Dewan Kehormatan, yakni terdiri dari ketua Dewan Kehormatan, wakil ketua, sekretaris, kemudian ada lagi tugas-tugasnya. Dewan Kehormatan Penegak bertugas untuk membahas dan memutuskan tentang peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak, kemudian memutuskan atau mengadakan satu pelantikan dan pemberian penghargaan atas jasa dari seorang penegak anggotanya. Kemudian yang ketiga, pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka. Jadi tugasnya cukup banyak ya. Kemudian berikutnya di dalam satu organisasi itu masih ada lagi yang namanya pemangku adat. Pemangku adat adalah seorang atau beberapa orang yang dipilih Dewan Ambalan dengan tugas melestarikan adat Ambalan. Tentunya nanti kita akan ada musyawarah di sekolah kita, di ambalan kita, apa adat ambalannya itu, nanti ada pelajarannya tersendiri ya. Kemudian setiap ambalan penegak memiliki sandi ambalan, kemudian adat ambalan yang disusun, disepakati dan ditaati oleh anggota itu sendiri. Bagaimana caranya nanti ada pelajarannya sendiri. Namun kali ini kakak hanya mengulas poin-poinnya saja. Kemudian sandi dan adat ambalan merupakan gambaran watak, pedoman, tingkah laku anggota ambalan, sehingga tampak ciri khas kehidupan para pramuka penegak di ambalan tersebut. Nanti secara teknis akan kakak sampaikan dalam pelajaran tersendiri mengenai adat sandi ambalan, bahkan ada runtutan yang lain nanti ya. Oke, adik-adik, ini tadi hanya sekedar sekelumit tentang informasi satu pelajaran mengenai organisasi yang ada di dalam kepenegaan. Istilahnya organisasi dalam ambalan penegak. Nah, sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang materi kepenegaan, yakni organisasi dalam ambalan penegak. Semoga apa yang kakak sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini selalu bermanfaat. Dan kakak selalu mengingatkan pada kalian, yang pertama, selalu menjaga kesehatan lewat cuci tangan yang bersih, ukur airnya mengalir ya. Jangan air yang di tempat wisuan kecil itu jangan, kalau bisa yang agak besar. Yang pertama, menjaga tetap bersih. Kemudian selalu menjaga jarak 1 meter lah dengan temannya kalau bicara agak jauh ya. Kemudian yang ketiga, selalu menggunakan masker.
selalu menggunakan masker. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kakak dengan adik-adik dalam pembelajaran ekstra kepramukaan. Ikhlas Bakti Bina Bangsa, berbudi pewaksana, salam pramuka.